Kita punya masjid aja dimasukin hewannya, kita kesel, kita nggak terima, apalagi di sana tempat yang suci hewannya jauh lebih hewan daripada hewan gitu. Kami ini demi Allah tidak rugi dengan syahid yang banyak, dengan bangunan hancur. Setelah gencatan senjata, banyak kaum muslimin yang menganggap ini sebuah kemenangan. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia itu bahkan mengadakan pawai kemenangan. Seakan-akan ya yang namanya menang kan, namanya menang sudah selesai. Sebenarnya seperti apa, Ustadz? 471 hari yang hampir 100% itu menguntungkan teman-teman di Gaza dan juga perjuangan. Ini bukan kita lagi nolong mereka, kita lagi nolong diri kita sendiri. Karena tanpa kita, Allah punya hamba yang lain untuk disertakan nolong Palestina gitu. Allah. Apa nih gerakan yang paling realistis harus kita lakukan setelah ini? Bismillahirrahmanirrahim. FKAM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Bersama para nggak berani ngomong saya, nanti layarnya Ustadz Edgar Hamas dan Habib Aris Mahdi Asyatiri. Yang satu pegiat kepalestinaan dengan Gen Saladin, yang kedua Habib Boykot hashtagnya. Jadi hashtag Boykot itu ya beliau ini sesuai dengan kaosnya. Boykot. Gimana Habib? Dulu kok bisa muncul Boykot itu? Pas ngopi tiba-tiba terinspirasi atau gimana? Ya kawan sih yang ngasih nama sih. Kalau menginisiasinya memang ini sebuah fakta yang kita masih belum sadar ya, bahwa orang tahu ketika mendukung itu harus speak up. Padahal ada dukungan yang jauh lebih bahaya ketika dia mendukung, dia sembunyi-sembunyi. Nah sembunyi-sembunyi ini banyak faktornya ya. Biasanya sembunyi ini tuh angkanya jauh lebih besar daripada yang terang-terangan sebenarnya gitu. Makanya harus speak up. Dan salah satu dukungan paling besar itu adalah dari segi ekonomi, karena orang-orang Zionis ini Tuhannya itu adalah uang. Agamanya adalah namanya marginal, ada margin baru kenal. Jadi kalau kita punya temen yang kalau ketemu doang ada perlunya doang nih, ada darah-darah Zionis sedikit istilahnya. Waduh. Karena agamanya memang uang gitu loh. Baru 1 menit jadi pertama nih. Iya, jadi mengganggu keuangan mereka, mengganggu Tuhan mereka dan mempercepat kehancuran mereka. Iya, Tuhannya uang ya. Tuhannya agamanya margin, ada margin baru kenal. Oke, makanya kemudian kita bikin hashtag Boykot. Beli yang bebas afiliasi dan cut yang terafiliasi. Oh gitu ya. Jadi dia 2 kalimat ya itu. 2 kalimat. Beli yang bebas afiliasi dan cut yang terafiliasi. Oke, Masya Allah. Jadi ajang kita bukan cuma boykot, akhirnya kan uangnya berhenti, kan nggak boleh begitu. Roda ekonomi ini mesti terus berputar gitu loh. Nah dialihkan belanjanya ke yang tidak terafiliasi. Oke, Masya Allah. Padahal sebenarnya basicnya Habib Ama ini entrepreneur, social entrepreneur. Jadi kadang bersosial, kadang juga berentrepreneur, kadang sosial yang nggak ada untungnya, kadang berentrepreneur juga nggak ada untungnya, pokoknya sosial entrepreneur, pokoknya kadang juga sial, kadang enggak. Ya Allah. Habib Ama sama Ustadz Edgar pernah ketemu di satu event ya? Ustadz Edgar pernah ya? Beberapa waktu yang lalu. Semua event kepalestinaan. Kami udah sehati sepikiran sejak beberapa waktu lama. Sejak UFC rilis di Indonesia itu kami sudah sehati karena siapa jadi tanding kan. Tapi sudah pernah satu ring. Belum ya? Insya Allah satu surga tapi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ustadz Edgar, Ustadz, gimana nih dukungan kita kepada saudara kita Palestina pasca ceasefire ini, setelah gencatan senjata? Banyak kaum muslimin yang menganggap ini sebuah kemenangan. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia itu bahkan mengadakan pawai kemenangan. Betul-betul judulnya itu pawai kemenangan Gaza. Seakan-akan ya yang namanya menang kan, namanya menang sudah selesai. Sebenarnya seperti apa, Ustadz? 2 kata pertama sebagai jawaban adalah bagus banget. Bagus banget. Iya. Terima kasih kepada semua orang yang benar-benar mencurahkan perhatiannya dan ikut serta dalam merayakan kemenangan itu, Ustadz dan Habib. Karena fabidzalika falyafrahu. Iya kan? Kalau memang saudara kita merasa menang, merasa bahagia, kita ikut serta dalam kebahagiaan itu. Meskipun sama-sama kita tahu bahwa ceasefire itu bukan akhir segalanya. Itu udah rahasia umum.
bahkan pejuang pun tahu 19 Desember 2025 pada pukul setengah 9 pagi waktu Gaza dia ditentukan, kemudian terjadi ceasefire meskipun kita tahu semua Israel tuh bahkan di hari pertama ceasefire udah melakukan sebuah keonaran, namun tetap ini banyak banget kebaikannya buat teman-teman kita yang udah berjuang selama 471 hari. 471 Iya, dalam sebuah skema besar bernama Tufan Al-Aqsa, Aqsa Flood. Dan mengambil tema besar ini, Ustadz, Tufan Al-Aqsa. Tufan Al-Aqsa tuh kalau misalkan diteliti oleh para analis militer, oleh para sosiolog, ahli ekonomi, itu sebuah perjuangan 471 hari yang hampir 100% itu menguntungkan teman-teman di Gaza dan juga perjuangan. Ada banyak hal. Israel untuk pertama kalinya kehilangan citra politiknya, militernya. Yang kedua, orang-orang Gaza telah memberikan inspirasi kepada dunia bahwa ternyata hidup itu bisa seresilience itu, sesabar dan seteguh itu. Yang ketiga, keteguhan mereka menginspirasi masuk Islamnya banyak orang Amerika sama Eropa untuk mempelajari Islam. Bahkan persentase di Eropa itu orang belajar Islam sejak Badai Al-Aqsa meningkat 400%. Kerugian Israel di 6 bulan pertama perang, 6 bulan pertama 58 miliar US dollar. 6 bulan pertama perang. 6 bulan pertama. Dan banyak banget negara yang kemudian ada sebuah survei mengatakan 48 dari 53 negara dunia sekarang mengakui Palestina dan tidak mau lagi mengakui Israel. Ini kemenangan luar biasa. Dia nggak menang, harus. Ini kemenangan buat kita. Nah, namun selanjutnya, aku ingat Ustadz, apa yang dikatakan Abu Ubaidah dalam pidato 19 Januari. Beliau mengatakan kita harus bentuk komitmen kita pada Tufanul Aqsa setelah selesai ini adalah menyalakan Tufanul Wa'yi. Tufanul Wa'yi. Tufanul Wa'yi itu artinya badai topan kesadaran. Habis mereka berjuang, nah sekarang saatnya umat Islam harus belajar, harus semakin sadar. Dan tadi yang Ustaz sampaikan ada pawai, bahkan dalam beberapa sekolah di Bekasi Jakarta ada yang agenda sujud syukur. Masya Allah. Semuanya satu sekolah. Itu kita apresiasi dan itu kan sebuah langkah untuk kemudian belajar, oh ternyata gini ya, enak rasanya dan lezat rasanya jadi bagian dari perjuangan. Gitu tuh. Iya. Aku pengen garis bawahi bagian itu. Ternyata enak banget rasanya menjadi bagian dari perjuangan. Bukan cuma simpati. Iya. Kita udah jadi bagian dari perjuangan itu. Benar. Bukan donasi, tapi kita ikut andil langsung. Kalau sebuah analoginya mereka pasukan baris depan, kita pasukan baris belakang. Iya, dan itu harus dilanjutkan dengan terus belajar dan memperhatikan Al-Aqsa setelah ceasefire ini, karena ini menang tapi musuh kita juga belum selesai, harus berlanjut. Gitu. Abu Ubaidah selain menyebutkan Tufanul Wa'yi, badai kesadaran yang harus dilanjutkan, ada juga Tufanu An-Nusrah ya. Iya. Tufanun Nusrah. Badai pertolongan berarti ya? Iya. Badai pertolongan. Artinya perjuangan ini harus berlanjut dengan kesadaran dan pertolongan yang terus-menerus. Betul. Menurut Habib, Tufanun Nusrah ini, Habib. Ya. Badai pertolongan ini kalau diwujudkan dengan narasi yang dibawa Habib, seperti apa, Habib? Apa berarti sudah menang? Ya udahlah, ke makan lagi, jajan lagi, pesan online lagi, ya kan? Itu atau gimana, Habib? Iya. Ya jadi guru saya pernah pesan ya Ustaz ya, bahwa kita ini hisab terberat kita di hal-hal yang menjadi amanah kita. Jadi kalau amanah kita public speaker, ya hisab kita paling berat di public speaker itu. Saya nggak bertanggung jawab sama gimana kondisi umat di Solo, ya antum yang tanggung jawab di situ ya kan. Kalau amanahnya itu adalah sebagai orang diplomat, ya tugas dia ya bernegosiasi sama negara lain. Iya. Kita ini semua ngambil peran ya. Jadi sebenarnya mungkin ya Ustadz ya, ini bukan kita lagi nolong mereka, kita lagi nolong diri kita sendiri. Karena tanpa kita, Allah punya hamba yang lain untuk disertakan nolong Palestina gitu. Masalahnya kalau nggak ada Allah, kita nggak punya Allah yang lain ngasih tugas ke kita buat nolong. Maka narasinya mesti kita balik ya. Jadi kita yang butuh, kita yang perlu gitu.
Kan narasinya mesti kita balik, bukan kita yang nolong mereka, mereka lagi nolong kita. Supaya kalau tanda kutip kita nggak bisa masuk surga gara-gara kita punya sholat nih, minimal kita masuk surga gara-gara diakuin lah ada mungkin kalau Ustadz Husain Gaza bilang jangan pakai kata donasi karena itu kan nggak mungkin anak kita sakit, ayo donasi ke anak kita atau ponakan kita kan nggak mungkin. Ini menjadi sebuah kesatuan yang harusnya jadi satu bukan terpisah. Saya lebih senang namanya tali kasih gitu. Ini kan saudara kita gitu loh. Saudara kita terzalimi, kita merasa sedih. Saudara kita senang, kita ikut senang. Jadi teman-teman banyak yang sedang berjuang hari ini. Memang goalsnya orang-orang kafir kan memecah belah kita ya. Ada yang bisa bikin karya kayak KTR, Kak Bella Fauzi, Kak Ciki Fauzi, mereka bikin karya lagu Tanah Para Nabi. Ada di pemerintah ada Pak Anies Mata punya kemampuan diplomasi, beliau mengumpulkan para aktivis negara muslim disambungkan. Ada yang punya kemampuan public speaker, ya mimpin orasi di depan panggung buat ngajak orang bergerak. Ada yang punya kelebihan harta yang ngasih tali kasihnya ke Palestina. Ada juga yang punya ilmu kayak Ustadz Edgar, Ustadz Risalah Amar. Itu ngasih keilmuan edukasinya ke orang. Ada yang punya waktu ke lapangan nih, Bang Hamzah Tamimi, Bang Mas Faruk Noval terjun ke lapangan buat bawa bantuan gitu. Dan ada juga ibu-ibu rumah tangga yang dia berjuang dengan nahan alokasi belanjanya supaya nggak masuk ke kantongnya Zionis. Itu bagian peran, itu juga bagian berjuang karena amanahnya di situ megang uang gitu. Jadi masing-masing dengan posisinya masing-masing. Maka guru saya pernah bilang, apa Sayyidina Ali nggak bisa azan emang? Bisa. Umar bin Khattab memang nggak bisa azan. Bisa, tapi kenapa disuruh azan tuh Bilal kan? Yang disuruh perang tuh pasti kan Khalid bin Walid. Karena memang semua pada posisi yang masing-masing. Abang-abang yang dengan kamera nggak bakal dihisap ketika anak-anak Solo pada nenggak miras, yang dihisap ya ustadznya di sini kan. Begitu pula juga ustadz nggak bakal dihisap ketika ustadz di sini nggak ada konten-konten yang beliau berdua yang kena hisap gitu loh. Jadi kita bagi-bagi tanggung jawab, bagi-bagi amanah. Beda perahu satu tujuan. Karena kebanyakan sekarang satu perahu tujuannya beda. Ada yang ke daripada editin kan kita ngedit sendiri jadi ini namanya kesadaran kan tadi kan. Intinya badai pertolongan ini disambung sesuai dengan perannya masing-masing, spesialisasi kita masing-masing. Dan yang paling realistis saat ini untuk kita lakukan adalah dengan boykot. Kalau kita nggak bisa bantu dorong, ya paling kita nahan duit kita supaya uang kita nggak ngalir ke sana. Kalau kita belum bisa tali kasih, ngasih donasi, ngasih tali kasih, ngasih harapan, ngasih kebaikan. Kalau nggak bisa ngasih, ya jangan ngasih ke sana. Emang katanya kecil Ustaz, 2000. Tapi kalinya berapa gitu loh. Dan contoh kayak kekayaan kan penguasa, kalau kita perhatiin Ustaz Edgar ya, Amerika utang, Italia utang, Inggris utang, Indonesia utang misalnya. Utang sama siapa gitu loh? Semuanya negara punya utang. Berarti ada negara, ada kekuatan di balik negara yang salah satunya namanya BlackRock itu punya aset itu kurang lebih 8.000 triliun US dollar dia punya aset. Jadi mereka aja uangnya itu banyak banget gitu. Dan emang ciri khasnya mereka itu, mereka sudah tahu ya mereka tuh bangsa yang dibenci. Jadi emang mereka nggak mau muncul, yang muncul itu nunjuk orang-orang di dunia ini buat mimpin. Jadi setiap tahun tuh kayak orang arisan, mereka menunjuk 13 orang terkaya di dunia ini nih. Gengnya mereka menunjuk 300 orang pilihan untuk memimpin perusahaan-perusahaan. Jadi yang kita tahu orang terkaya itu Bill Gates segala macam, Mark Zuckerberg itu bukan orang kayanya, itu cuma orang yang ditunjuk buat ngelola asetnya mereka. Yang setiap tahun tuh diganti terus orang-orang ini buat ngelola. Kayak gitu. Ada invisible hand-nya ya? Invisible hand-nya ada. Jadi sebenarnya orang terkaya bener itu nggak bakal muncul. Jadi orang yang flexing itu sebagai saya nggak kaya. Karena gunung itu nggak pernah cerita sama bumi bahwa dia tinggi. Orang yang beneran ganteng tuh kayak antum nggak tengil gitu, santai aja. Ini mau syutingnya malah minum, bukannya bebedak apa pakai lotion apa kan. Yang ganteng tuh nggak banyak gaya, sama kayak kaya beneran tuh nggak banyak gaya. Ini kayak beliau berilmu biasa aja gitu. Biasa aja ya. Meja biasa ya kan. Ternyata ada ya pihak-pihak seperti itu yang dan itu yang saya coba atas izin Allah menyadarkan orang bahwa namanya afiliasi itu bukan perusahaan yang made in Israel apa-apa, enggak. Yang invisible ini aja, iya. Bisa, oke. Tapi kita kan hari ini dengan narasi, namanya Ustadz Edgar tadi bilang, namanya isu Palestina kan naik turun ya. Makanya Ken Saladin
muncul dengan narasi yang kadang tidak membahas Palestina tapi kemudian mengarah ke situ. Dan hari ini kita lihat kaum muslimin sudah mulai masuk lagi ke kedai kopi, ke warung merah, ya, dan lain sebagainya. Artinya, dan kita lihat itu mereka berjilbab, mereka ya orang yang dilihat secara kasat mata muslim. Apa yang harus kita katakan untuk mereka? Kalau antum berhadapan dengan orang ini? Ya misalnya mereka ke kedai kopi hijau nih, bukan Starbucks, saya nggak bilang Starbucks ya. Misalnya kedai hijau atau kedai merah, bukan McD ya misalnya. Ya memang indahnya Islam itu karena peran menyampaikan pesan itu adalah tugasnya menyampaikan, bukan suruh merubah orang gitu loh. Jadi hari ini juga saya mengingatkan buat diri saya juga bahwa kita pun yang hari ini sedang berjuang untuk Palestina tidak lebih baik juga dengan mereka. Nah banyak teman-teman pendakwah yang keliru bahwa saya ketika kita sedekah, kita bela Palestina, kita sholat di masjid, seakan-akan menjadi lebih keren daripada mereka gitu loh. Tetap santun, tetap menyampaikan dengan santun. Kalau guru saya bilang teorinya ABCD, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, C, contohkan baik-baik, dan kalau nggak mempan D, doakan. Doakan, bisa doain baik-baik, bisa doain cepat mati kan, bisa, pokoknya doain aja. Doain yang baik-baik. Hari ini kita banyaknya itu ngejas orang ya, doain mungkin mereka masih pengen makan di sana kalau belum dapat hidayah, belum kita ini. Terakhir memang doakan ya. Doakan bisa. Ya kan doain mati kan supaya dia terhenti dari dosa gitu. Makan yang ini. Ya dia doain yang baik-baik. Kalau enggak terakhir ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, bagi saya hari ini memang itu kondisi yang sangat perlu sangat punya tantangan ya, karena memang hari ini umat Islam gampang terdistraksi sama apapun. Kita masih sibuk namanya maulid bid'ah apa enggak, sholat subuh kunut apa enggak, musik haram apa enggak, begitu. Sudah ganti Natal tema, ya? ucapin boleh apa enggak, itu setiap tahun diulang-ulang. Dan kita senang mengonsumsi kayak begitu gitu, senang dimabuk sama kayak begitu. Jadi emang PR-nya nggak mudah, tapi namanya dapat surga kan emang effortnya juga mudah saat kalau gampang dapatnya dispenser, ya kan? Ini mau dapat cendol ini mau dapat ini kita mesti ke Solo, Ustaz. Iya. Bener juga. Ini cendol luar biasa. Masya Allah. Ada Bib? Boleh Bib? Ayo, santai aja Ustaz. Nah, kirain properti ini atau makanya kita diamin aja. G5. Dawet sambil bayar. minum dawet sambil ini Ustaz. Iya. Kembali ke Ustaz Edgar ya. Soal Tufanul Wa'i tadi Ustaz. Ya. Kalau Tufanul Nusrah tadi kan sekelumit tentang apa yang bisa kita kontribusikan sesuai potensi kita seperti kata Habib Ahmad. Kalau Tufanul Wa'i ini kan sebenarnya lebih sulit ya, karena dia tidak zahir secara pekerjaan gitu ya. Kesadaran itu kan urusan mindset, urusan hati dan sebagainya. Itu apa usaha yang bisa kita lakukan mendukung narasi yang disebutkan Abu Ubaidah ini? Saya ketika pertama kali mendengar kata-kata Abu Ubaidah tentang Tufanul Wa'i itu kepala saya ibarat pidatonya Abu Ubaidah itu adalah sebuah naskah, maka saya harus langsung meng-highlight bagian itu. Saya highlight beberapa bagian. Pertama Tufanul Wa'i, kemudian beliau ucapkan salam min Tonjah ila Jakarta, dari Tangier sampai Jakarta. Yang bagian ini viral nih di Indonesia. Kita merasa ada Indonesia woi, gitu kan? Mantap. Tapi yang ini yang bagian Tufanul Wa'i, the flood of awareness, badai kesadaran, itu belum banyak kita elaborasi dengan baik di media-media kita. Apa yang dimaksud dengan badai kesadaran? Dua diksi dan semuanya strong word, kata-kata yang sangat kuat. Pertama badai. Badai sesuatu yang besar, mampu menyapu sesuatu, mengenai semua hal, melibas segala yang orang anggap kuat. Itulah kenapa namanya Tufan Al-Aqsa kan. Kemudian diubah menjadi Tufan Al-Wa'yi, badai kesadaran. Yang dimaksud dengan badai kesadaran adalah sebuah proses revolusioner. Umat ini kembali belajar pada agamanya sendiri. Umat ini belajar pada qadiyah akidahnya, sehingga dengan belajar ini mampu menciptakan sebuah gelombang kesadaran yang akhirnya berujung pada, kalau aku paham agamaku, secara otomatis aku harus membela Palestina. Kalimatnya singkat Ustadz, tapi jalannya panjang sekali. Dr. Wib Sirjani, seorang pakar sejarah, saya sangat kagum pada beliau.
Beliau mengatakan dalam satu muhadharahnya, "Man la yafhamul Islam, la yahtam Filistin." Siapa yang nggak paham Islam, secara otomatis nggak akan bela Palestina. Oh. Itu kalimat singkat, padat, jelek, nusuk banget. Dan sebagai katalis juga ya, kita paham Palestina udah se-Islam apa kita gitu loh. Iya. Betul. Kenapa kayak gitu? Kenapa beliau mengatakan kayak gitu? Karena Palestina itu kan juz'un minal aqidah. Dia bagian penting dari akidah. Kita belajar Al-Quran. Sepertiga Al-Quran itu adalah kisah. Kisah itu backgroundnya terjadi sebagian besar di Palestina. Nabi Isa-nya, Ibunda Maryamnya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yahya, bahkan Rasulullah SAW di awal Al-Isra, backgroundnya kan di Palestina. Iya. Bukan Allah bersumpah dengan Palestina. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun, Al-Mufassir mengatakan yang dimaksud dengan at-tin dan zaitun adalah negeri Syam di mana buah tin dan zaitun itu ada. Palestina. Iya. Jadi Dr. Lee mengatakan kita harus kembali mengenalkan umat Islam dengan agamanya sebagai bentuk proses dan tanggung jawab kita mempersiapkan karpet panjang pembebasan Al-Aqsa. Itu yang kemudian beliau katakan sebagai takwinul jil, membangun sebuah generasi. Membangun sebuah generasi itu tidak pernah terjadi secara instan dan revolusioner. Dia proses yang sangat panjang dan itu dikonfirmasi langsung oleh Syekh Ahmad Yasin. Beliau seakan membagi bahwa perjuangan pembebasan Al-Aqsa itu terbagi jadi 3 generasi. Generasi generasi Nakbah, generasi yang menderita. Mereka yang 40 tahun pertama sejak Israel berdiri sampai 40 tahun berikutnya. Kemudian generasi kedua adalah generasi Muqawim yang melawan. Jilul Muqawamah itu terjadi sejak Syekh Ahmad Yasin sampai kemudian hari-hari ini. Nah, kita ini ada di fase shifting antara Jilul Muqawamah ke Jilul Nasr. Proses dari generasi perlawanan menuju generasi pembebasan. Dan shifting itu ditandai dengan tufan Al-Aqsa. Makanya ada sebuah kalimat, saya suka banget kalimatnya. Nahnu la nakhsir qad rabihna jilan qila annahu sayansa. Artinya, kami ini demi Allah tidak rugi dengan syahid yang banyak, dengan bangunan hancur. Kami nggak rugi. Kami telah beruntung karena kami telah mengkader, mendidik sebuah generasi yang kami kira akan lupa pada masalah ini. Gitu. Kami nggak rugi karena kami berhasil membuat generasi baru itu jadi ingat pada qadiyah ini. Rabihna jilan qila annahu sayansa. Itu kalimat saya suka banget. Kami telah robihna apa sih? Untung. Kami telah beruntung karena yang muda jadi ingat. Dan kabar baiknya, ya ingat gak cuma kaum muslimin yang muda-muda. Tuh al-ahrarul alam, Abu Hurairah sering mengatakan ila ahraril alam, kepada setiap orang yang memiliki nurani yang bebas di seluruh dunia. Gak cuma muslim aja yang sadar. Gen Z seluruh negara Eropa, Amerika, ketika disurvei sama Harvard, itu Gen Z Amerika aja. Amerika ya, tahu ya, itu kan kandang propaganda Israel, ya kan? Gen Z Amerika aja pro dengan Palestina. Masya Allah. Itu berita besar sekali. Itu sebuah keuntungan besar. Keuntungan besar sekali karena Israel itu kan mereka punya sebuah protokol ya, yang tua mati, yang muda melupakan. Oh gitu. Itu yang mau disetting buat orang Palestina, buat umat Islam, ya. Yang tua mati, yang muda lupa. Ya. Karena itu yang terjadi di Andalusia. Kenapa Andalusia hancur dan gak ada yang pengen isti'adah, gak mau mengambil alih take over Andalusia? Yang tua dibuat mati, yang muda dibuat lupa, dilalaikan lifestyle dan lain sebagainya. Nah, Israel tahu sejarah itu, tapi orang Gaza itu yang tua menginspirasi, yang muda menolak lupa. Hikmatus syuyukh fi hamasatis syabab, bertemunya kebijaksanaan generasi tua dan bertemunya semangat anak muda. Makanya itu terjadi banget di Tufan Al-Aqsa. Bayangkan 471 hari Israel kehilangan banyak tentara, tapi pejuang berhasil mengkader 12.000 tentara baru.
Dan kematian komandannya yang diumumkan di belakangan sama sekali tidak berpengaruh pada performanya. Sama sekali tidak berpengaruh. Dan justru malah wafatnya para syuhada yang sudah senior-senior ini itu jadi membuka ruang baru bagi kreativitas teman-teman pejuang yang kita tahu pemandangan pertukaran tawanan itu pemandangan yang hanya bisa dilakukan oleh kreativitas anak-anak milenial dan Gen Z di pejuang Gaza. Yang contohnya? Yang itu ya, yang buat banner, pawai pakai mobil panggung, podium, panggung, dikasih hampers. Artinya itu bukan generasi X dan bukan baby boomers ya. Itu pasti inisiasi dari anak-anak muda seusia kita. Iya. Iya, itu tanda bahwa perjuangan terus berlanjut dan Israel gagal dan mereka memahami it's just a matter of time. Artinya gini, Ustadz, Tufanul Wa'i itu kan badai ya, antum bilang badai. Badai itu kan tidak hanya berarti lingkup teritorial Gaza saja. Gaza sudah berhasil mencontohi kita kan. Betul sekali. Pengkaderan yang terus berlanjut. Saya dengar ada madrasah namanya Madrasah Ayas di dalam tuh. Yang katanya orang-orang pilihan para hufat yang mungkin itu diambil untuk dijadikan generasi berikutnya di Hamas ini. Nah, ini kan namanya badai kan tadi ya, mengenai semuanya. Dan satu sifat badai lagi apa? Cepat kan? Cepat kan? Dan itu berhasil dicontohkan oleh Gaza hari ini, oleh Filistin. Nah itu apa usaha kita? Kalau tadi antum kasih sepil satu isyarat, orang yang paham Islam pasti paham qadiyah Filistin. Iya. Nah usaha kita untuk mengajak umat untuk memahami Islam ini apa? Yang real. Yang real. Kita berarti. Yang real itu, yang paling real, yang paling jelas, yang paling bisa kita lakukan, semua orang adalah terdidik dan mendidik. Ilmu berarti ya? Yap. Dr. Ali Mukbil mengatakan, Innal aqsa uhtullan fikriyan qabla askariyan. Al-Aqsa itu dijajah secara pikiran dulu sebelum militer. Maka bebaskan dulu pikirannya sebelum militer. Kita tahu di media sosial, liberation of mind before liberation of land. Bebaskan dulu anak-anak mudanya dari ketergantungan pada sesuatu yang bukan Islami, buat mereka bangga dengan identitasnya, kenali akidah mereka dengan baik, belajar pada guru-guru yang tepat, ngaji kitabnya, kena dekat dan mesra sama Al-Qur'annya, cinta sama nabinya automatically. Meskipun butuh waktu lama, jelas. Makanya pepatah Jepang bilang, kalau Anda ingin untung 3,5 bulan, tanamlah jagung. Kalau Anda ingin untung 1 tahun, tanamlah jati. Tapi kalau Anda ingin untung 1 abad, tanamlah sebuah generasi. Bukan tanam. Iya. Iya. Beb, jangan dulu Beb. Makanya kita kesadaran. Dan menariknya, Ustadz, ya ada sebuah pepatah, change happens gradually then suddenly. Perubahan itu biasa terjadi gradual, secara bertahap, then suddenly, lalu tiba-tiba. Untuk menuju perubahan yang tiba-tiba, harus ada yang gradual, yang bertahap. Gradual ini biasanya nggak kerasa, pasti. Rumah-rumah tahfidz yang mendidik anak-anak, seorang ibu yang membacakan Kisah Salahuddin sebelum tidur, seorang pedagang entrepreneur yang mengajak karyawannya buat memilih mana yang afiliasi, mana yang tidak, seorang influencer yang mengajak orang-orang buat kenal Al-Aqsa yang mana, yang Qubatus Sughra yang mana, yang Kibli yang mana. Semua itu memang gradual, memang lama. Iya. Tapi jangan kita tertipu kalau nggak ada sesuatu yang kelihatan, itu nggak terjadi, salah. Kadang sebuah perubahan itu dimulai dengan gradual dan itu butuh waktu lama dan nggak kelihatan. Tapi setelah dia gradual, sudden. Pelan-pelan, suddenly. Tahu-tahu generasinya siap, dari presiden sampai rakyatnya, dari guru sampai entrepreneurnya, dari grassroots sampai elit politiknya, semua paham qadiyah ini dan suddenly terjadi sebuah kemenangan besar. Itu yang dicontohkan sama Gaza. Gaza gradual, dikira Syekh Ahmad Yasin itu langsung jadi. Saya ingat sebuah kisah di mana Syekh Ahmad Yasin itu ngajak anak-anak SD, beliau guru di SD, beliau ngajak anak-anak buat puasa Senin Kamis. Orang tuanya datang ke Syekh Ahmad Yasin protes, kenapa anak kami diajari puasa Senin Kamis, gak kuat anak-anak kami. Pernah ada cerita kayak gitu, orang tua, pernah ada masanya orang tua Gaza itu gak pengen anaknya puasa Senin Kamis. Tapi anak-anak itu kemudian hari menjadi Ismail Haniyah, Soleh Al-Aruri,
Yahya Ayyash, Abu Ubaidah, Yahya Sinwar. Itulah anak-anak yang dulu sempat orang tuanya nggak yakin mereka akan jadi apa, ternyata mereka sekarang mengubah dunia. Iya. Gradually, then Tidak tiba-tiba lah ya. suddenly. Iya. Baik. Gimana Habib Amal? Selain usaha kita untuk buy and cut tadi itu, ya, usaha untuk, kalau menurut antum tadi kan kita punya dua narasi nih, Tufan Nusroh, pertolongan, sama kesadaran. Ya. Bisa nggak antum bridging dari pertolongan yang tadi, yang sifatnya kan zahir ya, biasanya pertolongan itu sifatnya kasat mata, adapun wa'i itu kan sifatnya Betul. abstrak ya. Ya, itu menurut antum apa usaha yang bisa membuat orang itu terus akhirnya ya sadar, ini kesadaran betul. Kalau Ustadz Feli kan bilang kita boykot itu bukan untuk mengebangkrutin apanya perusahaannya, kita boykot itu untuk menjaga kewarasan kita. Tapi ujungnya mesti bangkrut. Tapi ujungnya tetap Harus bangkrut. Nah bangkrut, itu tuh ya. yang ingin aku tanya itu. Itu memang berpengaruh itu apa enggak sih menurut selama ini antum riset perusahaan-perusahaan itu ketika kita boykot bangkrut nggak sih? Ya, jadi memang kalau kita bicara soal perusahaan-perusahaan yang levelnya dunia, sama seperti negara-negara yang levelnya negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju nih kayak brand-brand yang juga levelnya internasional. Sejatinya mereka tuh punya cadangan kas yang panjang kok. Terbukti ketika kemarin ada pandemi pun mereka masih ada. Karena mereka memang udah setting keuangan mereka 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita tanya negara Amerika atau negara-negara Inggris itu mereka punya cadangan makanan yang jauh lebih besar ya. Artinya mereka berpengaruh, cuma mereka masih punya cadangan. Dana darurat. Toh juga terbukti di Malaysia, di Turki sudah terkoyak-koyak kayak KFC, di Turki juga Pizza Hut. Di Indonesia nih belum. Ini karena mungkin sewanya masih, saya husnuzon sewanya masih panjang. Soalnya kalau mecat sekarang karyawannya pesangonnya besar, mereka udah gak ada duit ya segala macam. Cuman menarik di sini adalah kalau dulu boykot mereka menganggap remeh, kita juga balik lagi. Nah sekarang yang mereka tidak sadari adalah bahwa ini sudah menjadi budaya. Sesuatu jadi budaya itu berat. Benar-benar. Sulit merubahnya ya. Sulit merubahnya. Kenapa jadi budaya? Karena udah nempel gitu. Seakan-akan kalau hari ini di meja saya ada G5 dawet, di mejanya Ustadz Edgar ada tumblernya Starbucks. Sebelum kita ngobrol, kita nggak bakal ngomongin soal yang lebih kemanusiaan ya, karena saya tahu beliau ini pro-nya kemana. Jadi brand itu sudah belum ngobrol juga, saya bakal ngobrol hal yang umum ya. Karena saya tahu beliau udah bukan satu frekuensi, kita udah beda dengan milih itu. Jadi sudah jadi budaya saat ini. Itu kan awareness juga ya. Iya. Dan ternyata faktanya banyak brand-brand ini juga ya, tanda kutip itu ternyata dusta. Memang dusta itu memang bagian dari kelakuan mereka orang Zionis ya. Kalau beli, ada di Instagram ada yang neliti bahwa kentangnya McD itu bertahun-tahun, berbulan-bulan itu nggak rusak. Dimakan semut pun nggak mau dimakan semut gitu loh. Ini kan berarti kandungannya nggak sehat ya. Iya. Selain itu juga harganya jauh lebih mahal. Produk-produk Zionis ini harganya mahal. Yang akhirnya ketika mereka diboykot, mereka banting harga, beli satu gratis satu. Kan logika bodohnya kita dengan buy one get one aja dia udah untung kan? Kan nggak mungkin pedagang jual rugi kan? Kecuali barangnya cepat rusak kayak telur, kayak apa. Tapi kalau barang itu kan awet, kenapa dia jual rugi? Berarti kan selama ini buy one get one aja udah untung mereka. Begitu banyak mereka menjajah keuangan kita. Jadi pertama sudah nggak sehat, kedua tidak hemat, duit kita banyak cekak gara-gara ini. Boncos. Nggak sehat, nggak hemat. Dan ketiga itu fungsinya banyak yang bohong. Contoh ada satu brand yang bilang bahwa susu formula lebih baik daripada susu ASI. Narasi yang disampaikan berulang-ulang, itu kan berarti bohong. Jadi rasio bahwa mereka tuh bohong. Jadi kampanye mereka juga, akhirnya kita sadar bahwa ternyata produk mereka tuh nggak sehat, gulanya tinggi, dan segala macam. Ini kan membentuk kesadaran ya. Akhirnya kita balik lagi ke alam, kembali ke real food lagi, kembali ke menjauhkan ultra processed food. Ini kan akhirnya bagus ya. Akhirnya kita juga aware bahwa produk mereka tuh kayak Unilever, itu kan penyumbang sampah terbesar. Menurut Greenpeace ya kalau nggak salah, penyumbang sampah terbesar. Artinya juga isu lingkungan juga mereka kena. Akhirnya kita jadi sadar. Dan akhirnya kita sadar bahwa orang yang sudah rusak dari segi narasi produk pasti akan berbuat kerusakan di aspek yang lain.
Terhadap karyawan pun juga pasti ada akad-akad yang itu dilanggar. Aspek lingkungan yang juga kecil akan aja ada. dia dilanggar kan. Dari segi komposisi juga mereka langgar. Aliran uangnya kemana juga mereka langgar. Karena namanya melanggar udah menjadi default, udah menjadi kebiasaan. Layaknya orang yang bermaksiat ngeliat orang sholat tuh aneh. Dan orang sholat ngeliat orang yang maksiat juga aneh. Ya sama-sama saling lihat kayak begitu, kan nggak pas. Iya. Nah, akhirnya kita sadar, kita menjauhkan itu. Kalau kan nggak bisa boikot karena soal wah, kayak Bib, boikot mulu soal Palestina, sok suci banget sih. Ya nggak apa-apa daripada sok najis kayak kalian. Mendingan sok suci kan. Ya kalau kita nggak bisa boikot karena memang dia terafiliasi sama Zion, kita boikot karena dia nggak sehat. Iya. Akhirnya muncul kesadaran di situ. Kesadaran itu, produk mereka nggak sehat. Sekarang anak-anak, ponakan-ponakan, anak-anak kecil sekitarnya banyak kena diabetes, cuci darah. Itu gara-gara apa? Gara-gara produknya nggak sehat. Dan itu by design, karena goals-nya itu mereka akan jadi generasi yang sakit, dan goals-nya adalah lemah. Jual beli mereka selanjutnya adalah virus, penyakit. Jadi udah nggak nuklir lagi sekarang, eranya penyakit. Nah ini akan jadi sebuah bom waktu kalau kita nggak sadar soal itu. Iya, saya malah punya satu pikiran begini, Ustaz. Berarti badai pertolongan Nusroh tadi itu memang harus juga didasari dengan badai kesadaran kan. Ya. Sebaliknya, badai kesadaran itu harus disponsori oleh badai pertolongan ya. Good point. Bagus banget kesimpulannya, Seth. Saya kita mau cari beliau kali Iya, iya. Tapi setuju banget, dia berkelindan. Ya. Ilmu yang amali, amal yang ilmi. Ilmu yang amali, ilmu yang kemudian berorientasi pada amal. Betul. Awareness berakhir pada aksi. Aksi itu pun aksi yang ilmi, bukan aksi yang tanpa serampangan. Itulah bedanya gerombolan sama komunitas sama organisasi kan. Gerombolan kan dia bergerak tanpa arah, tanpa tujuan. Mungkin pas banget Tufan An-Nusrah dan Tufan Al-Wa'yi ini adalah menciptakan sebuah generasi yang amalnya berlandas ilmu. Dia makan pun ada ilmunya gitu. Iya. Dan ilmu yang dia miliki itu ilmu yang membuat dia bergerak. Bukan ilmu yang kata abi saya istimta doang, enjoying doang, cuma seneng diskusi doang tapi nggak ada amalnya. Talk more, do less. Tapi umat yang talk more, do more. Talk more, do more. Fiqhul mizan tadi ya. Fiqhul mizan. Maksudnya seimbang ya berarti dia. Seimbang. Harus seimbang. Amal sama ilmunya harus seimbang. Masya Allah. Ustadz, berarti ini kan kita ini sebenarnya dari tadi membahas tentang ilmu sama gerakan amal gitu ya. Mari kita simpulkan kira-kira apa gerakan yang penting untuk kita lanjutkan untuk terus memperjuangkan Baitul Maqdis, memperjuangkan Al-Aqsa ini. Rumus, kita harus bikin rumus nih, artinya ya tentu dengan bimbingan para ulama ya, kita apa nih gerakan yang paling realistis harus kita lakukan setelah ini? Realistis, saya tuh nggak pandai bicara yang 1, 2, 3, 4 karena setiap orang punya cara mereka masing-masing, setiap orang punya gaya mereka masing-masing. Iya. Saya cuma seneng banget sama kata-katanya Syekh Abdul Karim Bakar, seorang ulama dari Syam. Beliau bilang gini aja, kemenangan al-jihadu anwa' fan nasr anwa'. Karena perjuangan itu bermacam-macam, maka nanti kemenangan itu pun akan bermacam-macam. Bukan satu kemenangan. Iya. Apa maksud beliau? Jadilah yang terbaik di bidang kita masing-masing. Menurut saya itu konkret bagi semua potensi. Kalau nggak jadi nomor 1, mending nggak usah. Terbaik dalam public speaking, terbaik dalam menulis, terbaik dalam membuat sebuah agenda, terbaik dalam perumusan dakwah, terbaik dalam memimpin. Karena kita semua tips, kalau pakai tips dan trik, semua orang jalannya akan beda karena semua orang punya dunianya masing-masing, semua punya misteri masing-masing. Tapi semua orang di bidang masing-masing menyadari bahwa dalam satu dunia itu pasti ada yang terbaik dan ada yang tidak gitu. Menurut saya itu kompas yang konkret
yang saya jadikan rumus saya pribadi di Gen Saladin dalam saya menulis. Ketika saya lihat contohnya Bang Panji, saya pengen yang terbaik kayak Bang Panji Pragiwaksono. Ketika misalkan dalam desain grafis ada desainer yang luar biasa bagus, saya pengen kayak gitu. Berusaha mendeliver yang terbaik dan menjadi yang terbaik, karena kemenangan kita di masing-masing lini kelak di kemudian hari akan menjadi akumulasi kemenangan besar yang ibarat main game, Ustadz. Final bossnya nih Al-Aqsa ini, Masya Allah. ujungnya nanti dengan kemenangan di masing-masing lini itu adalah kita bisa sholat Jumat bareng-bareng, mendengar azan yang penuh dengan kegagahan, tanpa ada peluru, tanpa merah saga dari kobar-kobaran api di Masjid Al-Aqsa, dalam keadaan bebas merdeka, dengan wajah Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan, semua berkumpul di situ, bersoft-soft dalam keadaan melihat pohon-pohon yang rindang, awan yang sejuk. Masya Allah. Anak-anak bermain di situ, buka puasa di situ dalam keadaan tidak ada lagi penjajahan. Mimpi besar itu yang mampu membuat kita menang di bidang kita masing-masing. Menurutku itu yang paling konkret. Wow, Masya Allah. Ya, jadi terbaik di potensi masing-masing, di amal kita masing-masing. Betul. Baik, Habib Amal, apa Habib? Ya, jadi mungkin kalau boleh saya cerita sedikit ya, Ustadz ya. Jadi suatu ketika saya punya kawan yang itu kemana-mana selalu sama dia, selalu dia yang bayarin. Main bola, jajan di kafe, atau belanja, beli baju apa-apa. Suatu ketika ada sebuah gerakan guru saya share ke dia. Dan gerakan itu murah ya, dan dia cuma ngerit doang pesannya. Saya agak bete banget sama nih orang, kalau ratusan ribu dia keluar, jutaan dia keluar, tapi gerakan yang cuma 25.000 sebulan tuh dia cuma dirit aja gitu loh. Saya ngomong sama guru saya cerita kenapa kondisi ini begini, ada orang kok nggak mau diajak, ada orang yang nggak mau diajak buat sedekah gitu loh. Nah, guru saya bilang sedekah atau enggak itu bukan preferensi manusia. Bukan dia yang nggak mau sedekah, Allah yang nggak mau nerima sedekahnya dia. Dan belum selesai saya dalam dengar jelek kalimat beliau, bukan masjidnya yang jauh, masjidnya yang nggak mau diinjak oleh kita. Masya Allah. Ketiga lagi, bukan Quran yang di rumah nggak ada, Qurannya yang nggak mau dibaca sama kita. Ya Allah. Yang nomor 4, bukan tanah suci yang jauh atau mahal, tanah suci yang nggak mau diinjak sama kita. Ya Rabb. Dan bukan Palestinanya yang berat, tapi Palestinanya nggak mau milih kita buat berjuang. Karena sesuatu yang suci itu hanya nempel sama yang suci. Kalau kita belum ditempel ke situ, maka kita belum suci. Maka hari ini di podcast ini akan sebuah hal yang sangat sedih buat saya ketika Ustadz Umar, Bib nggak jadi podcast, saya punya narasumber lain. Itu baru seorang Ustadz Umar yang ngomong. Gimana kalau Allah yang ngomong, Bib jangan antum yang bela Palestina. Saya punya hamba yang lain yang jauh lebih capable dibanding antum. Kayak kita main bola diganti sama pelatih itu kita sedihnya bukan main. Tapi apalagi Allah yang ganti kita. Ya Allah. Maka saya pun Ustadz, saya mengakui saya baru belajar dan terus belajar dari buku-buku beliau, bukunya Bang Amar. Saya maksa diri saya belajar, dari belajar soal entrepreneur, dari belajar soal ilmu kehidupan umum, sekarang maksa belajar soal Palestina. Karena jangan sampai Allah itu ganti, ya, dan itu sedih banget kalau diganti. Jadi maka buat teman-teman yang hari ini sedang dalam posisi bela Palestina, tinggal Allah ganti posisinya, bisa kok dirubah jadi pembela Zionis, nauzubillah min zalik. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Ketika kita lagi megang itu, maksimalkan. Yang punya karya seni, bikin seni sebanyak-banyaknya. Yang punya kemampuan orasi, bikin aksi sebanyak-banyaknya. Yang punya harta berlebih, kirim tali kasih sebanyak-banyaknya. Yang punya ilmu, bikin edukasi sebanyak-banyaknya. Yang punya jabatan, bikin regulasi sebanyak-banyaknya. Yang punya akses diplomasi, negosiasi sama negara lain sebanyak-banyaknya. Yang punya akses ekonomi, tahan belanjanya, jangan boikot. Karena bisa jadi bukan sholat kita, ngaji kita, haji kita yang ngantarkan kita ke surga, tapi doa dari orang-orang Palestina mengakui kita saudaranya itu yang menjadi penolong kita. Maka pesan saya buat diri saya sendiri, jangan sia-siakan posisi ini hari ini, ambil peran sebanyak-banyaknya, jangan julid sama saudara yang lain, tetap kita ngerangkul, jangan saling memukul, karena hari ini eranya bersanding, Ustaz, bukan bertanding. Berbeda itu fitrah, tapi bersatu adalah pilihan. Dan kita bagaimanapun jangan cari kelemahannya, kita jangan cari perbedaannya, sama-sama. Kalau kita belum bisa bilangin dengan lisan, ya kita doain yang banyak semuanya.
Dan mudah-mudahan saya juga berdoa di Solo akan jadi banyak pergerakan-pergerakan Amin, ya kebaikan. Rabb. Amin. Soal Palestina saya juga belajar dari Ustadz Edgar bahwa keseimbangan dunia ini belum terjadi karena memang Palestina masih porak-poranda di sana. Dan jangan sampai tempat berkumpulnya Nabi dan Rasul atau tempat berkumpul semua Nabi dan Rasul di dunia ini dikoyak-koyak gara-gara ada bangsa kera di sana. Kita punya masjid aja dimasukin hewannya, kita kesel, kita nggak terima, apalagi di sana tempat yang suci hewannya jauh lebih hewan daripada hewan gitu. Kita pun juga punya rasa marah dan hati-hati kalau kita nggak ngerasa kenapa ada yang salah lagi, settingan frekuensi di hati kita ada yang salah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Edgar, Habib Amah. Tuh ya, terus boikot sampai bangkrut. Jangan sampai Palestina merdeka sampai bangkrut. Sampai brand-brand lokal itu naik ke permukaan, brand-brand Solo naik ke permukaan. Masya Allah, Masya Allah. Intinya kita bergerak sesuai dengan amal yang Allah bagikan buat kita. Jangan sibuk dengan perpecahan. Narasi kita tadi di sana gimana, Ustadz? Tidak penting siapa yang memegang bendera, yang penting bendera berkibar. Ya. Sama-sama ini semua potensi kita kumpulkan untuk pembebasan Al-Aqsa. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Ustadz Edgar, barakallahu fikum. Jangan kapok ke FKM Podcast ya. Insyaallah Solo kita ambilin ke sini lah insyaallah. Siap. Ya. Terima kasih teman-teman. Inilah ngobrol bincang seru kita. Kayaknya nggak cukup nih. Harus lanjut lagi di episode berikutnya. Tapi insyaallah lain kali kita lanjut masih sama tentang bagaimana kita berjuang untuk Al-Aqsa. Barakallahu fikum. FKM Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.